Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retalia Mujitarani dengan NIM 18222104. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi eh, terkait fisika matematika. Nah, ini merupakan tugas UAS yang opsional. Langsung saja, yang pertama yaitu ada the Euler equation. Jadi persamaan Euler adalah persamaan diferensial yang menjadi inti dalam kalkulus variasi. Nah, persamaan ini memberikan kondisi yang diperlukan untuk fungsi agar menjadi ekstremum dari suatu integral. Jika kita memiliki suatu operasional atau suatu fungsional yang tergantung pada fungsi dan turunannya, Euler menyatakan bahwa solusi optimal harus memenuhi persamaan diferensial yang spesifik. Nah, penyederhanaan dari konsep ini merupakan untuk menemukan bentuk terbaik suatu kurva atau jalur. Nah, kita itu dapat menggunakan persamaan Euler tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh kurva tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang persamaan Euler, persamaan Euler ini diciptakan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan dan fisikawan yang berasal dari Swiss, yang sangat terkenal pada zamannya. Nah, Leonhard ini eh, menemukan persamaan Euler itu pada tahun 1970 seribu tujuh belas 1767. Dia itu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam berbagai bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, nah ini ada persamaan Euler yaitu E pangkat IP plus 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan identitas Euler. Nah, identitas tersebut itu dianggap sebagai salah satu rumus terindah atau rumus yang ada dalam matematika karena apa? Menghubungkan 5 konstanta matematika paling penting. Nah, di sini itu merupakan basis logaritma natural dan I dalam pangkat ini itu merupakan satuan imajiner, bilangan imajiner. Dan pi tersebut adalah keliling lingkaran terhadap diameternya. Nah, 1 dan 0 merupakan identitas ini muncul dalam karyanya pada karya Leon itu pada abad ke-18. Kemudian ada persamaan E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Nah, persamaan atau rumus ini itu menghubungkan fungsi eksponensial kompleks dengan fungsi trigonometri. Nah, rumus itu ditemukan oleh Euler dan diterbitkan pada karyanya pada tahun 1748. Maaf, tadi ada kekeliruan. Jadi rumus ini tuh ditemukan pada 1748. Rumus ini tuh sangat penting dalam analisis kompleks, terus pemrosesan sinyal, serta berbagai cabang teknik. Nah, kemudian jadi sehingga didapatkan bentuk umum dari persamaan Euler untuk aliran fluida itu semacam ini. Ada do pi per do t plus nabla kali rho U sama dengan 0. Lanjut diturunkan menjadi do rho U per do T plus nabla kali rho U cross produk U plus P kali I sama dengan 0. Kemudian ada do E per do T plus nabla kali E plus P
kali U sama dengan 0. Nah, itu merupakan persamaan persamaan Euler dalam dinamika fluida. Nah, itu apa? No, seperangkat persamaan diferensial yang menjelaskan aliran fluida ideal atau non-viskositas. Dan ditemukan oleh Euler pada tahun 1757. Persamaan ini itu mencangkup prinsip konservasi massa, terus momentum, dan energi dalam fluida. Nah, persamaan Euler itu digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknik, terutama dalam dinamika fluida. Terus ada lagi aerodinamika, terus ada hidrodinamika, dan banyak lagi. Nah, dalam dinamika fluida itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk memodelkan aliran fluida ideal di berbagai kondisi, seperti aliran udara di atas sayap pesawat terbang, terus aliran air di pipa, terus ada aliran gas dalam udara gitu. Nah, sekarang persamaan Euler itu bisa digunakan, maksudnya bisa diotomatisasi dengan teknologi baru dengan menggunakan perangkat lunak computational fluid dynamics. Terus ada lagi algoritma numerik. Terus mm, ada yang menggunakan komputasi performa tinggi atau HPC. Nah, kemudian selanjutnya ada materi the Brasistochron problem. Jadi persamaan Brasistochron itu merupakan masalah klasik dalam kalkulus variasi yang menanyakan bentuk kurva yang akan dilalui oleh sebuah partikel dari satu titik ke titik lainnya dalam waktu tercepat di bawah pengaruh atau parabola. Solusi dari masalah ini adalah kurva sikloid. Jadi Bragistokron itu ada sangkut pautnya sama kurva sikloid. Nah, bukan garis lurus atau parabola. Penyederhanaannya itu menunjukkan bagaimana penggunaan kalkulus variasi untuk menemukan jalur optimal dalam hal ini waktu tercepat atau antara dua titik. Nah, masalah atau persamaan Bragg-Stokes itu pertama kali ditemukan oleh Johann Bernoulli, seorang matematikawan dari Swiss pada tahun 1696. Nah, beliau itu saat itu menantang komunitas ilmiah pada saat itu dengan masalah ini. Dan solusi yang diberikan oleh Bernoulli bersama dengan kontribusi dari matematikawan terkenal lainnya seperti yang ada di PPT ini. Dan kemudian menemukan persamaan tersebut. Nah, ini persamaan persamaan Bragg-Klostron menemukan kurva sikloid sebagai solusi untuk waktu tempuh tercepat antara dua titik di bawah pengaruh gravitasi. Ini ada rumusnya. Nah, persamaan tersebut itu digunakan untuk mencari kurva tercepat di bawah pengaruh gravitasi. Nah, eh, optim pemodelan atau teknologi yang bisa digunakan untuk menghitung persamaan ini itu bisa menggunakan Python, terus ada MATLAB, terus bisa menggunakan SIMPIC, terus ada software apa tadi namanya yang komputasional fluida dinamik, terus ada Wolfram Alpha itu juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Kemudian ada silikoidnya. Silikoid ini merupakan kurva yang terbentuk saat sebuah titik pada lingkaran mengikuti gerakannya bergulir lingkaran sepanjang garis lurus. Nah, nama silikoid ini diciptakan oleh Galileo pada tahun 1599 ketika ia melakukan eksperimen untuk mencari luas di bawah permukaan silikoid. Nah, ini merupakan persamaan silikoid
hampir sama dengan persamaan yang sebelumnya karena persamaan sebelumnya itu ada kaitannya dengan sikoid ini. Nah, sikoid ini juga bisa digunakan atau dioptimisasi dengan teknologi baru seperti Python dan juga Wolfram juga. Kemudian ada several dependent variables. Nah, dalam kalkulus variasi, seringkali kita menghadapi situasi di mana fungsional tergantung pada beberapa variabel independen dan beberapa fungsi tak bebas. Ini memperumit perhitungan karena kita itu harus mempertimbangkan bagaimana variasi em, dalam satu variabel mempengaruhi keseluruhan sistem. Nah, penyederhanaannya itu bahwa kita itu memperluas konsep dasar kalkulus variasi untuk mencakup situasi dengan banyak variabel yang memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan penggunaan teknik lanjutan seperti persamaan Euler, Lagrange untuk beberapa variabel. Nah, persamaan Euler itu tadi kan sudah, kemudian kalau Lagrange ini akan selanjutnya dibahas di slide berikutnya. Nah, konsep ini itu telah berkembang secara bertahap melalui kontribusi berbagai ilmuwan dan matematikawan sepanjang sejarah. Nah, persamaan ini itu dibuat atau diciptakan oleh beberapa ahli, yaitu ada Euler sendiri, terus ada Joseph Louis Lagrange, dan ada Carl Gustav Jacobi pada abad ke-18 dan ke-19. Jadi mereka itu berkolaborasi gitu untuk menemukan sebuah kalkulus variasi ini. Nah, persamaannya itu ada yang pertama itu definisi variabel terikat. Nah, variabel terikat dependent variables adalah variabel yang nilainya bergantung pada satu atau lebih variabel bebas. Misalnya dalam persamaan diferensial parsial khususnya ya. Kan solusi untuk U itu ada X, Y, sama Z. Itu bisa bergantung pada tiga variabel bebas yaitu X, Y, dan Z. Nah, yang kedua ada variabel parsial, diferensial diferensial parsial. Nah, salah satu bentuk utama dari persamaan dengan berbagai variabel terikat. Nah, itu ada persamaannya itu ada do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat di mana U itu X, T adalah variabel terikat dari X dan T adalah variabel terikat dan C itu adalah konstantannya itu. Nah, eh, dalam kemajuan teknologi ini persamaan itu juga bisa di di apa ya bisa menggunakan teknologi juga seperti MATLAB, terus ada Python, ada CP dan NumPy, terus ada eh, apa ya, ada ANSYS itu banyak juga ya. Terus yang kemudian ada persamaan Lagrange. Nah, persamaan Lagrange ini merupakan dasar dari mekanika analitik dan berasal dari prinsip Hamilton. Jadi, waktu kita mempelajari Lagrange, kita itu juga mempelajari persamaan Hamilton juga. Nah, persamaan ini tuh menyatakan bahwa untuk sistem dinamis, perilaku sistem dapat ditentukan dengan meminimalkan integral tindakan yang mengarah pada persamaan gerak yang didapat dari fungsi Lagrangian. Nah, persamaan itu ditemukan oleh Joseph Louis Lagrange pada tahun 1788. Jadi, ketika Lagrange sudah menemukan persamaan Lagrange ini, kemudian beliau bekerja sama menemukan persamaan yang sebelumnya tadi. Nah, ini ada persamaan Lagrange, itu ada D per do T kali do L per do Ki I min do L per do Ki I sama dengan nol. Di sini do I dot Ki, Ki I dot adalah turunan waktu dari Ki I. Nah, persamaan ini tuh memberikan cara yang kuat dan sistematis untuk menganalisis gerak dalam sistem fisik melalui penggunaan koordinat generasi dan Lagrangian.
Nah, dalam teknologi modern ini juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi matematika yang sudah berkembang. Contohnya ada MATLAB dan juga Python juga. Kemudian materi yang terakhir ada isoperimetric problem. Nah, masalah isoperimetric ini mencari bentuk yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu kuantitas seperti area dengan syarat tertentu seperti panjang perimeter yang tetap. Nah, masalah ini memiliki aplikasi dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, teknik. Nah, siapa sih yang menciptakan persamaan isoprematik? Nah, itu ada banyak juga, yaitu ada Zenodorus sekitar 200 sebelum Masehi, terus dilanjutkan ke Jacob Steiner pada abad ke-19 sama Hermann Schwarz abad ke-18. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.